Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Orphan. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang akan mengadopsi seorang anak di panti asuhan untuk mengisi kelengkapan keluarganya. Saat itu, mereka telah menemukan anak yang sesuai dengan keluarganya. Namun, kejadian yang sangat kejam pun terjadi ketika mereka mengadopsi anak tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. My wife's in labor. We called ahead. Film dibuka memperlihatkan pasangan suami istri sedang berada di rumah sakit untuk menyambut kelahiran anaknya. Pasangan tersebut bernama John Coleman dan Kate Coleman. Setelah berada di ruang operasi, kejadian mengerikan pun terjadi yang melibatkan anak mereka. Okay, honey, you're doing great. Rupanya, itu hanyalah sebuah mimpi dari Kate karena memiliki trauma yang ia dapat saat kehilangan anaknya sejak di dalam kandungan. Kate langsung ke psikiater untuk menanyakan tentang mentalnya itu. Namun, psikiater memberikan penjelasan tentang mimpinya itu yang membuat Kate sedikit tenang kepada dirinya yang sehabis kehilangan anak. Singkat cerita, Kate yang berada di rumah sedang menghibur diri dengan cara memainkan sebuah piano. Karena ia adalah guru piano, Kate sangat sibuk untuk menciptakan sebuah instrumen. Karena terganggu oleh anak wanita yang bernama Max, ia pun menghampiri Max untuk berhenti bermain. Dan di sana, sang ayah pun kembali dengan anak laki-lakinya yang bernama Daniel. Terlihat keluarga mereka sangat baik-baik saja pada saat itu. Keesokan harinya, Kate dan John menuju ke panti asuhan Santa Maria. Mereka berencana untuk mengadopsi anak di panti asuhan tersebut sekaligus melihat-lihat situasi anak-anak yang berada di sana. Namun John, yang seusai dari kamar kecil, melihat ruangan sekitarnya. Rupanya ia melihat seorang anak wanita yang sedang melukis di dalam kelas. John langsung memasuki kelas itu dan menanyakan tentang lukisan yang anak itu bekerjakan. Di mana anak itu memperkenalkan dirinya kepada John yang bernama Esther. Di sisi lain, Kate sedang berada di ruangan lainnya bersama Suster Abigail membicarakan anak-anak yang sedang bermain. Setelah itu, mereka berdua melihat John sedang bersama Esther dan melanjutkan pendekatannya kepada Esther. Where did you learn how to do this? I'm bored. Why aren't you down at the party? Karena Kate dan John sangat menyukai Esther yang memiliki sopan santun kepada mereka berdua, mereka juga memuji lukisan Esther dan memberi clue kepada Suster Abigail bahwa Kate dan John ingin mengadopsi Esther sebagai anaknya. Sang suster lalu menjelaskan latar belakang Esther yang terdapat dari dokumen yang telah dimilikinya. She's been through a lot, but Pada akhirnya, mereka berdua telah mengajak Esther untuk pulang ke rumah. Esther lalu dikenalkan kepada Max, yang dimana Esther telah belajar bahasa isyarat karena Max memiliki keterbelakangan. Esther juga dikenalkan kepada Daniel, namun Daniel kurang menerima keberadaan Esther. Setelah itu, John dan Kate telah memberi Esther hadiah yang berupa alat-alat untuk melukis. Saat itu, Daniel yang berusaha untuk mencari perhatian orang tuanya telah diabaikan oleh orang tuanya karena keberadaan Esther. Sehingga, Daniel pun pergi meninggalkan ruang keluarga itu bersama teman-temannya. Dude, it's all in here. Whoa. Keesokan harinya, para anak-anak telah berangkat ke sekolah, yang mana Esther telah menjadi siswa baru di tempat Daniel sekolah. Pada saat perkenalan kelas, Esther telah menerima bulian terhadap teman-teman kelasnya. Jam pulang sekolah pun tiba, di mana Esther yang sedang berjalan sendiri telah berhadapan dengan Daniel yang sedang lewat. Ia pun menjatuhkan buku Esther karena kurang menyukainya. Pada saat itu, seorang teman wanitanya melihat buku yang biasa dibawa oleh Esther sekaligus menghancurkan buku itu yang membuat Esther berteriak dibully oleh teman-temannya. Pada saat di rumah, Esther belajar piano bersama Kate,
yang mana Kate juga menceritakan tentang pernikahannya bersama John dan sampai akhirnya memiliki anak-anak yang bernama Max dan Daniel beserta mengadopsi Esther. Kate juga menceritakan bahwa ia sebelumnya pernah keguguran, yang mana Kate memberitahu Esther bahwa abu peninggalan anaknya itu telah ditaburkan di sebuah bunga mawar yang berwarna putih, yang mana menandakan bahwa anak itu selalu berada bersama Kate. Keesokan harinya, Esther sudah mulai menunjukkan sikap aslinya, yang mana saat berada di sebuah taman bermain, Esther yang sedang bersama Max beserta ayahnya sedang bermain ayunan. Di sana, ia melihat teman yang membulinya itu berada di taman itu. Esther terus memandang teman wanitanya itu dengan penuh amarah. Teman wanitanya itu merasa seperti diikuti oleh seseorang. Ia pun seperti ketakutan saat ingin mengarah ke permainan perosotan. Sampai akhirnya, ketika ia sampai ke permainan itu, Esther pun mendorong temannya hingga jatuh dari perosotan itu. Di mana saat di rumah, sang ayah mendapatkan informasi bahwa Esther telah mendorong temannya. Tetapi di sana, Max telah membela Esther dan menjawab bahwa temannya jatuh dengan sendirinya. Pada makan malam, Daniel yang kurang menyukai Esther telah mengomentari sikap makannya yang sangat aneh. Daniel juga tidak mengakui Esther sebagai adiknya karena malu oleh temannya dan ia pun pergi meninggalkan meja makan. Setelah itu, Esther, Max, beserta ibunya sedang sibuk berbelanja bulanan. Saat mereka berjalan, Suster Abigail telah menghubungi Kate untuk menanyakan kabar Esther beserta kelengkapan dokumen milik Esther yang akan diberikan kepada Kate. Di sana, Kate memiliki kesempatan bercerita kepada susternya bahwa Esther telah berubah sikap yang mana ia mencurigai Esther yang sebenarnya mendorong teman sekolahnya. Lalu, Suster Abigail telah mendatangi kediaman Kate dan John, yang mana Esther telah membuka pintu rumah itu dengan ketidaksopanannya. Suster lalu menjelaskan bahwa terjadi kesalahan data dan mencurigai Esther karena sebelumnya ia berada di panti asuhan Santa Maria, di mana Abigail menceritakan bahwa ia telah mengalami banyak musibah yang sangat kejam. Namun, di setiap musibah itu selalu terdapat Esther yang berada di tempat itu. Di sisi lain, Esther sedang mempersiapkan untuk melakukan kejahatannya dengan memanfaatkan Max untuk mencari kunci rumah pohon itu. Di sana, ia juga mendapatkan kunci berangkas yang terdapat pistol yang akan digunakan untuk menghabisi seseorang. Setelah itu, Max dan Esther langsung menuju ke jalan raya untuk menunggu Suster Abigail melewati jalan itu. Terlihat dari kejauhan, Suster Abigail melewati jalan yang telah ditunggu oleh Esther. Oleh sebab itu, Esther langsung mendorong Max sehingga mobil Suster Abigail pun oleng dan ia pun keluar untuk menanyakan kondisi Max. Seketika, Esther pun muncul berada di belakang Suster Abigail dan langsung menghabisinya dengan menggunakan palu yang Esther siapkan. Lalu, Esther juga menyeret Suster Abigail ke pinggir jalan yang ternyata ia masih sadar. Namun dengan kejamnya, Esther langsung menghajar kembali suster itu hingga hancur lebur. Setelah itu, mereka berdua menuju ke rumah pohon untuk menyimpan barang-barang buktinya, di mana Esther membujuk Max agar tidak takut kepada Esther dengan kekejamannya. Tanpa disadari, saat mereka berdua turun dari rumah pohon, Daniel yang berada di sana telah mencurigai perilaku Esther yang dapat masuk ke rumah pohon itu. Pada malam hari ketika Daniel tidur, Esther langsung mengancam Daniel karena Esther mengetahui ia telah berada di sana ketika Esther turun dari rumah pohon itu. Saat itu pun suster yang berada di panti asuhan menanyakan Kate keberadaan Suster Abigail yang belum kunjung datang dari kemarin. Yang mana pada malam harinya polisi pun menemukan mayat Suster Abigail berada di pinggir jembatan. Polisi pun menanyakan informasi kepada Kate dan John yang membuat Kate semakin kacau. Kate langsung mencari informasi di internet tentang anak yang memiliki keterbelakangan mental dan psikopat. Ia lalu memberikan informasi itu kepada John, namun John tidak menanggapi sedikit pun dan ia menganggap Kate yang memiliki mental yang kurang baik. Keesokan harinya, Kate mengantar kedua anaknya menuju ke sekolah. Di dalam mobil, Kate menanyakan hubungan kedua anaknya kepada Esther.
Namun, mereka berdua dengan keraguannya menjawab baik-baik saja bersama Esther. Esther yang sedang tidak sekolah sedang berdiskusi dengan John, yang mana John memberi ceramah kepada Esther agar lebih memperhatikan ibunya. Yang benar saja, Esther pun memberikan hadiah kepada Kate. Tetapi, hadiah itu adalah bunga mawar putih kesayangan Kate yang membuat Kate sangat sedih dan marah kepada Esther. Sehingga, setelah Kate menarik tangan Esther, Esther pun langsung menuju ke gudang untuk menyiksa dirinya sebagai bukti bahwa Kate telah menyakitinya dan mengadu kepada John. Yang mana John saat itu tidak mengizinkan Kate untuk tidur di kamarnya karena Esther berada di sana bersama John. Mereka pun telah kembali ke sekolah. Yang mana saat Kate sedang berbicara kepada Daniel, rupanya Esther telah melakukan tindakannya lagi yang membuat mobil milik Kate berjalan mundur dan di dalamnya terdapat Max berada di sana. Saat di rumah, Daniel memasuki kamar Max dan bertanya apa yang Esther lakukan saat berada di rumah pohon. Max lalu menjelaskan kepada Daniel berupa gambar yang Max buat setiap Esther melakukan sesuatu. Lalu Daniel pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah pohon karena terdapat benda jahat di dalam rumah itu. Sesampainya di rumah pohon, Daniel langsung mencari barang bukti itu. Namun, ia terlambat karena Esther lebih dahulu mengetahui rencana Daniel dan langsung membakar rumah pohon itu beserta bukti-buktinya. Pada akhirnya, Daniel pun keluar melewati jendela rumah itu. Setelah berapa lama terbakar, rumah itu pun langsung runtuh dan Daniel pun terjatuh dari atas yang membuat ia cedera parah. Kate yang sedang menerima telepon di dalam rumah sangat kaget melihat kejadian itu. Mommy's right here. Can you hear me? Daniel pun langsung masuk rumah sakit karena menerima cedera yang cukup parah. Esther yang berada di sana berpura-pura untuk membeli soda kepada neneknya. Namun, ternyata ia memasuki ruang Daniel untuk melanjutkan aksinya, yang mana Esther langsung melepaskan oksigen Daniel dan menutupinya dengan bantal yang berada di sana sehingga Daniel pun kehabisan nafas oleh perbuatan Esther. Max yang mencurigai Esther telah melaporkan ke orang tuanya, yang mana terjadilah alarm tepat di kamar Daniel yang membutuhkan tenaga medis. Sehingga Kate langsung mencari Esther karena ia tahu bahwa itu pasti perbuatan Esther. Sayangnya, perbuatan Kate itu tetap tidak disenangi oleh John. Saat di rumah, Esther, Max, dan John harus beristirahat. Namun, John yang keadaannya sangat kacau sedang meminum sebotol wine di ruang tamu. Saat itu, ia sudah oleng. Esther pun muncul, sedang menggunakan gaun yang seksi untuk merayu John. Karena sebenarnya, Esther telah menyukai John dari awal pertama melihatnya. Namun John tetap menganggap Esther sebagai anaknya yang membuat Esther sedikit marah. Di waktu yang sama, Kate yang telah mendapatkan informasi tentang Esther, yang mana Esther adalah wanita yang berumur 33 tahun karena ia mengidam kelainan hormon yang langka oleh sebab itu tubuhnya seperti penampilan anak kecil. Dan Esther juga pernah menjadi pasien gangguan jiwa di suatu rumah sakit yang terdapat bekas luka di bagian leher dan tangannya. Setelah itu, Kate pun langsung cepat-cepat kembali ke rumah. Di waktu yang sama, John yang telah berada di kamar Esther sangat kaget melihat lukisan yang sangat menyeramkan dibuat oleh Esther. Setelah itu, ia pun melanjutkan untuk mencari Esther. Namun di belakangnya, Esther telah menghabisi John dengan beberapa tusukan. Setelah itu, Kate pun tiba di rumah dan melihat John telah tidak bernyawa. Ia pun mencari Esther di kamarnya. Namun saat Kate berada di kamar mandi, dari bawah Esther telah menembaki Kate sehingga terkena tembakan tepat di lengannya dan Kate cepat-cepat bersembunyi di luar atap kamarnya. Setelah itu, Max yang berusaha untuk bersembunyi di rumah kaca telah melihat Kate yang berada di atap ruangan kaca. Ketika Esther telah mengetahui keberadaan Kate, ia pun menembaki kaca itu yang membuat Kate langsung terjun dari atas dan menimpa Esther. Ia pun langsung membawa Max keluar dari rumah itu dan melihat polisi telah mendatangi rumahnya. Namun, Esther masih tetap ingin menghabisi Kate di dalam danau beku.
Karena tembakan Max, es di dalam danau itu telah terbelah dan membuat Kate dan Esther tenggelam di air danau itu. Namun di sana ia sangat sengit bertarung di dalam air, yang dimana Kate menerima sebuah bacokan di dalam air itu. Esther pun memegangi kaki Kate, namun saking kesalnya, Kate langsung menendang Esther hingga akhirnya ia pingsan di dalam danau. Mereka berdua pun selamat dari kejadian mengerikan itu dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Orphan. Jika kalian menyukai konten ini, berikan komen dan like di bawah video ini. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Blimin semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Thank you yang sudah menonton. Check it out.